Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita ya untuk kita masuk dalam acara pesan gembala pada sore malam hari ini. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari, perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya Engkau berikan waktu pada kami untuk kami boleh belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang seringkali saya sampaikan dalam setiap kesempatan ibadah ya, baik ibadah raya, ibadah Bible Study ataupun ibadah tengah minggu ya, saya selalu mengatakan betapa pentingnya kebenaran firman itu mengisi bejana hati setiap orang percaya ya. Kalau untuk sehat secara fisik, secara jasmani, kita perlu asupan gizi yang cukup supaya kita punya imunitas ya, punya kekebalan tubuh yang bagus ya, tidak mudah sakit ya, tidak mudah sakit ya, siap untuk diajak kerja keras sampai malam, bahkan mungkin sampai dini hari ya. Karena apa? Karena memungkinkan fisiknya kuat ya, karena fisik yang kuat, jasmani yang sehat itu ditopang oleh asupan ya, makanan nutrisi yang bergizi. Dan tentu ditambah dengan olahraga ya. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya ya. Bapak Ibu Saudara pasti sering melihat orang-orang yang hidupnya berkualitas ya, atau orang-orang hidupnya yang kurang berkualitas, bahkan yang sama sekali tidak berkualitas hidupnya. Sementara kita melihat ada orang-orang yang begitu berkualitas hidupnya. Tentu kualitas hidup seseorang itu kita lihat dari kacamata kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kita belajar memandang seperti Tuhan memandang ya, kita belajar menilai ya, menilai setiap momen, setiap peristiwa itu dari kacamata Tuhan ya. Jadi kalau orang itu misalnya peragaan hidupnya buruk atau sangat buruk ya, dan itu ya orang-orang yang seperti ini, yang peragaan hidupnya buruk atau sangat buruk, itu ditandai dengan hidupnya yang mengganggu orang lain ya. Ini cirinya mengganggu orang lain. Mengganggu itu bisa dalam banyak hal ya, mulai dari mengganggu dalam bidang keuangan ya, kehadirannya senantiasa menimbulkan kontroversi ya, percekcokan ya. Kalau ada orang ini mesti nanti suasana akan bikin gaduh ya, tidak mendatangkan damai sejahtera. Nah ini orang-orang yang ciri-ciri orang yang karakternya buruk, yang kualitas hidupnya buruk, yang ini bisa dikucilkan atau dijauhi dari orang-orang ya. Dari orang, kebanyakan orang akan enggan, malas berinteraksi dengan orang-orang seperti ini ya. Belum lagi nanti mulutnya jahat, kasar ya. Inilah ciri-ciri orang-orang yang peragaan hidupnya buruk, karakternya buruk. Nah, keadaan orang seperti ini tidak bisa dipisahkan dengan filosofi yang ada di dalam bejana hati, yang ada di dalam pikirannya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia serap lewat mata, telinga, itu akan mewarnai jiwanya, dan itu nanti diaplikasikan dalam ya, implikasinya dalam peragaan hidupnya yang sangat tidak memberkati ya. Ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak mungkin dia bisa dipakai Tuhan, sekalipun dia mengatakan orang Kristen, orang percaya, bahkan mungkin dia mengklaim sebagai hamba Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak mungkin akan dipakai Tuhan, tidak mungkin akan dipercayakan oleh Tuhan ya, karena kualitas hidupnya buruk
Ya, dan kualitas hidup buruk itu ditentukan oleh asupan, ya, nutrisi jiwa, itulah kebenaran firman. Ya, jadi kalau untuk seorang fisik sehat jasmani, ya, punya daya tahan tubuh, ya, imunitas yang baik, harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, orang yang peragaan hidupnya baik, ya, yang filosofi hidupnya baik, dia harus mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, ini tidak, maka tadi di depan saya katakan peragaan hidup orang yang buruk itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang menjadi konsumsi bejana jiwanya. Apa yang sering dia lihat, apa yang sering mereka dengar, itu yang akan mewarnai jiwa orang itu. Makanya di dalam Amsal pasal 21 ayat 21 dikatakan, ya, Amsal 21 ayat 21 dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ya, siapa yang mengejar kebenaran, ya, jadi dia terhadap kebenaran, tentu ini arahnya kebenaran firman Tuhan. Dia bukan hanya pasif tetapi mengejar. Ya, ini yang kemarin saya katakan. Jadi mendengar firman Tuhan itu bukan suatu kewajiban atau beban, tetapi kebutuhan. Ya, itu harus dijadikan kebutuhan. Aku hari ini belum membaca Alkitab, aku hari ini belum membaca firman, aku hari ini belum mendengar firman. Itu harus menjadi kebutuhan kita orang percaya. Karena disitulah nanti akan menentukan kualitas hidup kita di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Ya. Maka tidak heran kalau di dalam Injil Matius pasal 4, Injil Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Tentu dikatakan manusia hidup itu artinya apa? Hidup secara jasmani, hidup secara lahiriah, juga hidup yang berkualitas, ya, hidup sebagai makhluk sosial. Karena manusia itu tidak bisa tidak, dia harus berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan pasangan hidupnya, berinteraksi dengan anak cucu, menantu, berinteraksi dengan teman kantornya, teman di pelayanan, berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan di mana kita tinggal. Ya, mereka berinteraksi. Lah, kualitas orang ini, bagaimana dia menjalin interaksi dengan berbagai orang ini ditentukan oleh firman. Ya, maka dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Memang roti itu perlu, makanan jasmani itu perlu, tapi bukan dari itu saja. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tentu di sini yang dikatakan hidup ini adalah hidup yang berkualitas. Ya, hidup yang berkualitas di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Ini bukan hanya hidup-hidup vegetatif seperti tumbuhan yang hanya asal hidup, ini bukan. Ya, ini manusia yang hidup adalah manusia yang berkualitas. Nah, manusia yang berkualitas itu adalah manusia yang punya interaksi dengan Allah, dengan Tuhan. Dia bisa berinteraksi. Ya, dia bisa dipakai, didaya gunakan oleh Tuhan, oleh Allah Bapa. Ini orang yang berkualitas. Ya, jadi Amsal 1 mengatakan siapa mengejar kebenaran dan kasih. Jadi kebenaran itu dikejar. Ya, makanya di dalam Injil Matius pasal 5 dikatakan berbahagialah, ya, Injil Matius 5 ayat 6. Dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Jadi kalau orang lapar dan haus, dia mengejar kebenaran, dia selalu memerlukan bahwa itu satu kebutuhan, bukan suatu beban atau kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, dia akan dipuaskan. Artinya dipuaskan apa? Dia akan dibawa Tuhan, ya, dia akan dibawa Tuhan untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dia puas dengan apa yang dia miliki. Ya, semakin dia mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin dia diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan, ya, pandangannya makin mengerucut. Ya, kalau dulu begini, ya, artinya apa? Matanya
wah lihat kiri kanan tuh, wah ingin itu, ingin ini, ya, ingin makan itu, ingin makan ini, ingin pergi ke sana, ingin pergi ke situ, ya, ingin beli itu, beli ini. Jadi matanya liar. Ya, ini orang yang tidak pernah puas. Ya, orang seperti ini tidak akan pernah memiliki kelegaan dalam hidupnya. Jadi ada saja yang diinginkan. Ya, tentu ini yang diinginkan perkara-perkara yang jasmani. Maka kalau Amsal katakan siapa yang mengejar kebenaran dan kasih, ya, akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya itu terhadap kebenaran itu kita mengejar. Kita benar-benar mengatakan di dalam hati kita, atau kita berkomitmen, aku tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Ya, aku tidak bisa hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan. Jadi dia benar-benar firman Tuhan itu menjadi kebutuhan. Karena itu sebagai nutrisi jiwa, itu yang akan membuat jiwa seseorang menjadi teduh, ya, memiliki kelegaan, ya, tidak punya banyak keinginan, bisa mengucap syukur dengan apa yang dia miliki, apa yang dipercayakan Tuhan pada hidupnya, dia bisa mengucap syukur. Nah, ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi perjuangan kita mengejar kebenaran, kita berjuang mengkonsumsi nutrisi jiwa yang adalah kebenaran firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Tapi belakangnya dikatakan dan kasih. Dan kasih. Nah, kasih ini berbicara tentang praktek hidup kita. Ya. Praktek hidup kita. Kita udah mengerti kebenaran nih. Wah, aku ngerti firman ini, aku ngerti ini. Tetapi ada satu tuntutan yang harus kita wujudkan dalam tindakan atau perbuatan kita, yang itu adalah kasih. Jadi kalau orang mengejar kebenaran, oke, ya, jadi dia terus memiliki lapar dan haus akan firman Tuhan dan kasih. Ya, jadi dia bukan hanya dipuaskan dengan pemahaman firman yang luar biasa itu, tetapi dia juga memiliki kerinduan, memiliki yang keinginan yang kuat untuk mempraktekkan, memperagakan dalam hidupnya. Itu kasih. Ya, jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu adalah kasih. Ya, kasih itu apa? Yaitu ketika kita melakukan sesuatu yang itu menuruti kehendak Tuhan. Jadi semua perbuatan, tindakan, keputusan, ucapan yang kita lakukan, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan itu ujungnya akan membawa orang masuk dalam proses keselamatan, itulah kasih. Itulah kasih. Ya. Jadi kalau udah berbicara kasih, ini berbicara tentang apa? Tindakan nyata kita. Ya. Kita tidak bisa berbangga hanya sebagai pembicara di mimbar. Kita tidak aja bisa berbicara sebagai, oh aku dipakai sebagai leader yang yang akan mendatangkan hadirat Tuhan, menarik hadirat Tuhan. Ya, saya bangga dengan pemain musik yang bisa mengiringi pujian dengan begitu indah. Tidak cukup. Tidak cukup. Karena harus disertai dengan kasih, yaitu kehidupan nyata kita yang itu substansinya adalah menuruti kehendak, menuruti keinginan Tuhan, menuruti kehendak Allah. Ya, itu kasih. Nah, disinilah Bapak Ibu kita mulai merenungkan. Jadi apakah selama ini perbuatan yang kita lakukan itu mengandung muatan kasih yang akan bisa menyelamatkan banyak orang, atau hanya sekedar perbuatan baik saja yang tidak ada implikasinya membawa orang itu menuju proses keselamatan. Ya, karena semua tindakan kita itu ujungnya ya harus merupakan satu proses panjang untuk membawa orang lain itu masuk dalam proses keselamatan. Dan tindakan kasih itu luas. Ya, terhadap masing-masing orang itu kita akan treatmentnya berbeda, memperlakukan masing-masing orang kita akan berbeda. Terhadap orang yang kelihatannya pemalas, ya, dia kurang kerja keras, kita tunjukkan kasih kita lewat apa? Cerewet kita,
Ayo kamu gini, harus gini. Kamu umur berapa? Tanyain. Kamu apa? Punya cita-cita apa? Kalau kamu hanya seperti itu, kamu nggak akan jadi orang. Jadi kita cerewet, kita arahkan ucapan perkataan kita untuk mengarahkan dia supaya dia sadar, insaf, oh iya aku salah. Ya, kalau perlu marah. Ya, tetapi marahnya itu muatannya adalah muatan kasih, supaya dia tidak binasa, supaya dia tidak menjadi orang yang menjadi benalu yang mengganggu hidup orang lain, yang ngerepotin. Ya, kita tidak bisa meninabubukan orang pemalas, aduh kasihan, biarin dia, biar bangun siang dia capek, nggak bisa. Kita harus tahu ini dasarnya ini pemalas anak ini, nggak tertib hidupnya, kita harus hajar bagaimana dia hidup tertib. Ya, itu kita kasih contoh tuh, lihat orang tuh, dulu mudanya seenaknya, kuliah nggak lulus. Ya kerja nggak tekun, akhirnya hidupnya berantakan. Ya, rumah tangganya berantakan, menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Itu memalukan Tuhan. Ya, nanti ada perbuatan kasih kita terhadap orang yang kelihatan orang ini rajin, pintar, tapi dia anak orang nggak mampu. Ya, tindakan kasih kita apa? Didorong, kamu kuliah, kita biayai. Ya, supaya kamu bisa mandiri, supaya kamu bisa menyenangkan, membalas kebaikan orang tua, kamu jadi berkat bagi orang lain. Beda lagi. Ya, nanti terhadap orang-orang yang kita lihat anak kita duniawi, kita katakan stop, cukup. Ya, cukup kamu menghambur-hamburkan uang. Kamu lebih baik kamu tabung, kamu simpan, kamu investasikan apa, terserah mau tanah kayak apa, deposit. Jangan menghambur-hamburkan uang yang tidak ada gunanya, hanya untuk prestis, nilai diri. Itu tidak boleh. Ya kan kita ketemu anak-anak muda yang masih muda, ya, dia mendapat gaji yang sangat luar biasa. Ya, orang tua harus tahu, daripada dihambur-hamburkan kemudian disimpan, ya, dirupakan apa, investasi. Nanti kalau ada orang yang perlu dibantu, didorong tuh, itu anaknya tantemu itu kurang bantu, ya, bayar uang kuliah, bayar misalnya, oh dia perlu transport, belikan motor, ya, karena kalau tidak punya motor mungkin transportnya buang banyak. Ya, dia kuliah tapi karena tidak punya motor, transportnya bisa boros gitu. Nggak apa-apa, belikan motor second. Itu jauh lebih bagus, ya, daripada anak-anak kita menghambur-hamburkan uang hanya untuk hahaha dengan teman-teman yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Dan orang-orang muda seperti ini dia tidak pernah menorehkan prestasinya di hadapan Tuhan. Mestinya dari muda dia diajar bagaimana kamu berbuat sesuatu itu yang seperti kamu melukis, ya, lembar hidupmu di dalam kanvas, yang itu nanti akan menjadi lukisan yang indah lewat perbuatan baikmu. Ya, kemurahan hatimu bisa dirasakan orang lain. Ya, lihat orang, ya, misalnya pembantu kita, punya asisten rumah tangga, anaknya masuk rumah sakit, ya bla bla, perlu biaya, kita kasih. Ya, kita bantu. Itu kasih. Ya, tapi orang bisa berbuat kasih itu landasan pasti kebenaran. Ya, dia mengerti kebenaran yang dikatakan tadi, siapa mengejar kebenaran dan kasih, ini satu paket. Jadi dia tidak mungkin bisa berbuat kasih itu kalau dia nggak mengerti kebenaran. Ya, nanti yang dia lakukan apa? Perbuatan baik yang itu untuk membangun nilai diri. Nah, ini yang repot. Wah, dia berkorban, bantu sekian, tapi dia nggak tahu yang dibantu karakternya buruk. Ngerti? Yang dibantu karakternya buruk. Wah, ini dimanfaatkan sama orang ini. Ya, yang kita bantu, ya, kita membantu orang tetapi tidak ada pesan moral, pesan kebenaran yang kita sampaikan. Yang ini pernah saya katakan, kalau kita membantu orang itu harus ada pesan moral yang kita sampaikan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan supaya bantuan kita itu benar-benar bermakna. Ya, tidak hanya mengangkat hidup martabat anak itu, tetapi juga karakternya kita arahkan supaya dia menjadi orang-orang yang tidak bermasalah di kemudian hari. Ya, ada orang-orang muda yang hidupnya bermasalah di kemudian hari karena apa? Dia dimanjakan dengan bantuan-bantuan, pertolongan, tapi karakternya nggak berubah. Dan kita menyaksikan anak-anak muda seperti ini, kita menyaksikan, kita prihatin.
Ya, maka kalau kita membantu itu tanpa landasan kebenaran firman Tuhan itu sia-sia. Ya, kita bisa mencetak, ya, kita membantu orang yang karakternya buruk itu seperti mencetak musuh-musuh Allah. Ya, dia sukses, dia bantu, dia kuliahkan S1, S2, dia sukses, tapi tidak mengerti kebenaran. Ketika dia kaya diberkati, ini akan membawa banyak korban. Pasti melukai banyak orang, yang menghina, belum lagi nanti, waduh, banyak yang bisa dia lakukan karena dengan kekuatan keuangannya. Ya, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Nah, kehidupan di sini apa? Kehidupan yang mencerminkan kehidupan bangsawan surgawi. Jadi orang lihat hidup kita tuh luhur, agung. Ih, anak itu banyak membantu orang lain. Hidupnya sederhana, tetapi dia sering membantu orang lain. Ya, mungkin kita pakai motor, pakai mobil sederhana, rumah sederhana, tapi kita sering bantu banyak orang. Ya, dia memperoleh kehidupan. Artinya apa? Hidupnya benar-benar yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pujian banyak orang, memberkati banyak orang. Ya, akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Kebenaran artinya apa? Hidupnya itu menjadi sanjungan. Hampir semua orang tidak bisa mencela hidup orang ini. Nyaris tidak ada pintu untuk mencela kehidupan orang seperti ini. Ya, memang mungkin dia bukan orang sempurna. Mungkin dia bukan orang sempurna. Dia bisa saja salah. Tetapi paling tidak orang tidak menemukan celah untuk mencela dia. Ya. Dan kehormatan. Dan orang-orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti ini tidak bisa, tidak harus kita akui, dia akan jadi apa? Orang-orang yang terhormat di lingkungannya. Dia akan menjadi orang yang terhormat di mana dia tinggal. Di kantor dia akan menjadi orang yang terhormat. Di keluarga besar, di lingkungan di mana dia tinggal, di tempat pelayanan, dia akan menjadi orang terhormat. Ya. Orang terhormat itu tidak harus dia punya jabatan tinggi, tidak harus punya kekayaan yang mewah, ya, tidak harus punya power, ya, punya backing yang hebat-hebat, itu enggak. Orang terhormat itu adalah orang yang punya integritas, orang yang disegani. Ya, semua orang sungkan. Kita pasti pernah menyaksikan orang seperti ini. Karena orang yang terhormat itu adalah orang yang hidupnya tidak pernah menyusahkan orang lain, tidak pernah menimbulkan huru-hara, ya, dalam lingkungannya. Ya, misalnya dia korupsi, membawa lari bini orang, ya, punya istri simpenan, itu kan pasti tidak terhormat. Sehebat apapun dia, mau S1, mau doktor, profesor, tapi kalau karakternya buruk itu dia tidak terhormat. Orang hanya ketawa saja. Ya, memang Anda mungkin pejabat tinggi, tapi saya tahu kartu Anda. Dia tahu kartunya. Dia punya banyak simpenan. Ya, mungkin itu. Mungkin dia orang tahu bagaimana caranya dia memperoleh kekayaan. Ya. Mungkin orang tahu bagaimana dia menyikapi orang tuanya, mertuanya, ya, karena sewenang-wenang. Belum lagi nanti dia bersikap tidak pantas terhadap asisten rumah tangga, terhadap sopirnya. Itu menjadi ukuran penilaian dari orang lain untuk melihat apakah orang ini terhormat atau tidak. Ya, bagaimana dia tidak bisa bersosialisasi dengan orang di lingkungan RT RW-nya, tidak pernah bergaul. Ya, itu jadi omongan. Ini bukan orang terhormat. Orang terhormat itu adalah orang yang punya integritas, yang punya keterbebanan, punya jiwa sosial yang tinggi untuk membantu banyak orang. Tidak ambisi, tidak merugikan orang lain, tutur katanya halus, lembut. Ya, inilah orang-orang ini yang dikatakan bangsawan surgawi, priayi, yang kelak orang-orang seperti ini pantas untuk masuk langit baru, bumi baru. Dan kita itu diproyeksikan sekarang. Kita itu diproyeksikan masuk langit baru, bumi baru. Ya, orang dengan karakter yang lemah lembut, yang bisa ngalah, yang bisa dipercaya,
yang punya integritas, ya, yang mulutnya tidak jahat. Nah, semua itu bisa diwujudkan kalau orang itu punya apa? Lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dia mengejar kebenaran dan kasih. Dan memang itulah, ya, muara dari kehidupan kekristenan kita harus ke sana. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan setelahnya kita mewujudkan semua tindakan kita dalam bentuk kasih. Melakukan tindakan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang akan membawa orang masuk proses keselamatan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya Engkau menerangkan firman dalam setiap hati kami ini, dalam setiap hati kami, untuk menumbuhkan kedewasaan rohani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.